Menghadapi anak yang sulit diatur adalah salah satu tantangan terbesar bagi orang tua. Mungkin kamu sudah mencoba berbagai cara dari memberi nasihat, membuat aturan, hingga berusaha bersikap tegas. Tapi tetap saja rasanya nggak ada perubahan yang berarti. Bahkan seringkali situasi ini bisa bikin frustasi dan lelah secara emosional. Kalau kamu sedang mengalami hal ini, jangan merasa sendiri. Banyak orang tua lain yang juga berjuang mencari solusi terbaik. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa anak bisa sulit diatur meskipun sudah berusaha keras? Yuk kita bahas lebih dalam bagaimana menghadapi anak yang sulit diatur dengan cara yang bijak dan penuh cinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa setiap anak adalah individu yang unik dengan kepribadian, emosi, dan cara berpikir yang berbeda. Ada anak yang memang lebih keras kepala atau lebih emosional dibanding anak lain. Seringkali perilaku sulit diatur ini merupakan cara mereka untuk mengekspresikan perasaan yang belum bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Jadi daripada langsung marah atau menyerah, cobalah pahami dulu apa sih yang sebenarnya mereka rasakan. Mungkin anak kamu sedang merasa cemas, kurang didengar, atau ingin mendapatkan perhatian kamu dengan caranya sendiri. Langkah berikutnya adalah komunikasi yang terbuka. Banyak sekali orang tua yang berusaha mengatur anak dengan cara yang tegas, tapi lupa bahwa anak itu juga butuh didengarkan. Cobalah duduk bersama di waktu yang tenang dan tanyakan apa yang membuat mereka merasa kesulitan untuk mengikuti aturan. Dengarkan cerita mereka tanpa menghakimi, bahwa kalau kamu nggak setuju dengan pandangannya. Dengan begitu, kamu bisa membangun kepercayaan dan membuat anak lebih nyaman, terbuka kepada kamu. Tapi, jangan salah, komunikasi yang baik juga perlu diiringi dengan konsistensi dalam aturan. Kalau kamu ingin anak mengikuti aturan tertentu, pastikan kamu itu juga konsisten dalam menerapkannya. Anak yang sulit diatur seringkali menguji batasan yang kamu buat untuk melihat apakah kamu itu benar-benar serius. Jadi kalau kamu menetapkan aturan, pastikan aturan tersebut jelas, masuk akal, dan diterapkan dengan konsisten. Misalnya, kalau ada aturan tentang waktu bermain gadget, kamu ya harus benar-benar menegakkan aturan tersebut setiap hari, tanpa kompromi yang membingungkan. Selain itu, cobalah untuk memahami apa yang memotivasi anak kamu. Ada anak yang lebih patuh saat diberikan pujian atau penghargaan, sementara ada juga yang lebih merespon pada pendekatan emosional dan kasih sayang. Kamu bisa mencoba sistem reward sederhana untuk mendorong perilaku positif. Misalnya, ketika anak itu berhasil mematuhi aturan atau menunjukkan sikap yang lebih baik, berikan apresiasi dengan kata-kata yang positif. Misalnya dengan pelukan atau hadiah kecil yang bermakna. Tapi hati-hati, jangan sampai sistem reward ini berubah menjadi seperti menyuap. Jadi tujuannya itu adalah hanya untuk memotivasi, jadi bukan untuk memanjakan anak. Kadang-kadang perilaku sulit diatur pada anak itu ya juga bisa muncul karena adanya perubahan besar dalam hidup mereka, seperti pindah sekolah, kelahiran adik, atau mungkin masalah di lingkungan pertemanan. Jika kamu mencurigai ada sesuatu yang mengganggu pikiran anak, cobalah untuk lebih peka dan cari tahu itu apa sih penyebabnya.
Jadi beri waktu untuk anak itu berbicara tentang perasaannya. Bahkan kalau itu membutuhkan banyak kesabaran yang harus kamu lakukan. Sebagai orang tua, kamu itu juga perlu introspeksi. Apakah mungkin ada hal dalam cara kamu mendidik atau berinteraksi yang justru itu memicu perilaku sulit diatur? Misalnya nih ya, terlalu banyak memberi tekanan, terlalu sering melarang, atau kurangnya waktu berkualitas bersama anak. Ingat ya, anak adalah cerminan dari lingkungan di sekitarnya, dan orang tua itu memegang peranan besar dalam pembentukan karakter mereka. Dan jangan lupa, penting sekali untuk tetap sabar dan konsisten dalam menghadapi anak yang sulit diatur. Ini bukan perjalanan yang instan. Ada hari-hari di mana kamu itu mungkin merasa berhasil, dan ada juga hari-hari di mana kamu itu akan merasakan gagal dalam mendidik anak. Yang terpenting adalah kamu tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak dengan cinta dan pengertian. Jika situasi terasa semakin sulit, nggak ada salahnya mencari bantuan dari psikolog anak atau konselor keluarga yang bisa memberikan panduan lebih mendalam. Intinya, menghadapi anak yang sulit diatur ya itu memang melelahkan, tetapi bukan berarti nggak bisa diatasi. Dengan komunikasi yang baik, konsistensi dalam aturan, dan kesabaran yang tak kenal lelah, kamu bisa membantu anak kamu untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, perjalanan mendidik anak adalah proses panjang, dan kamu nggak sendiri dalam hal ini. Jadi ya tetap semangat ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya.